Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kita berada, jumpa lagi bersama Bang Lutfi di channel kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Lutfi 21. Hai semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita. Di sini kami akan menemani hari-hari kalian. Bagi kalian yang bingung dalam memilih film yang akan ditonton, kalian datang di channel yang tepat. Di sini kami akan mengulas alur film yang tentunya menarik untuk kalian tonton. Kali ini kami akan mengulas alur cerita film Korea yang berjudul Kursi Hijau. Film ini dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan seorang janda bening berumur 30 tahunan guys. Lalu bagaimana cerita selengkapnya gengs? Tanpa basa-basi, mari kita segera mulai. Di awal film diperlihatkan seorang jantan dan seorang betina yang telah selesai bermantap-mantap. Dan judul film Kursi Hijau pun dimulai. Gokil dah, baru pembukaan aja udah mantap-mantap. Oi. Ternyata dua orang yang bermantap-mantap tadi, salah satu pelakunya berjenis kelamin jantan itu dia masih di bawah umur. Sementara untuk wanitanya, ia merupakan seorang janda. Janda tersebut bernama Kim Moon Hee. Diceritakan ia memaksa anak di bawah umur untuk bermantap-mantap dengannya. Anak di bawah umur tersebut bernama Seo Hyun. Singkatnya, hal tersebut telah ketahuan oleh pihak kepolisian setempat. Oleh karena itu, Kim ditangkap. Karena menurut kitab atau undang-undang kakek Sugiono, Kim ini dinyatakan bersalah sebab ia telah melakukan mantap-mantap dengan anak di bawah umur. Sementara itu, Hyun malah tidak merasa bahwa dirinya itu dipaksa atau dilecehkan oleh Kim. Ia malah mengakui kepada polisi itu bahwa dirinya itu merasa enak dan menikmati lubang kenikmatan miliknya si Kim. Singkat cerita, Kim akhirnya terbebas dari penjara namun dengan satu syarat. Di luar penjara, sudah banyak sekali wartawan yang siap mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Kim. Namun ia sendiri mengajukan semua wartawan itu dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tak lama kemudian, Hyun akhirnya datang menjemput Kim pulang ke rumahnya. Mereka kemudian berpelukan terlebih dahulu di hadapan semua wartawan. Saat di perjalanan, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk mampir ke suatu tempat. Pada saat mereka makan, mereka berdua pun tiba-tiba sange dan cus pun dimulai. Gokil ah, di tempat umum pun jadi, oi, sungguh terlalu, kata Bang Rumah. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seseorang yang tengah memotret mereka saat berciuman. Pria tersebut merupakan seorang jurnalis. Singkatnya, si jurnalis ini mencoba merayu mereka berdua untuk diliput kisah cintanya. Di mana cerita tersebut nantinya akan dijadikan sebuah novel atau sebuah film semi. Sementara itu, Hyun yang sudah merasa kesal dan marah karena telah dimata-matai, ia kemudian ngegaplok si jurnalis itu dan bergegas pergi masuk ke dalam mobilnya. Mereka kemudian meninggalkan si jurnalis gak ada akhlak itu. Saat di dalam mobil, level kesangean Kim mencapai batas normal atau istilahnya sange berat. Sampai-sampai si Kim mencium aroma ketek Hyun yang bau jengkol itu malah aromanya dibilang wangi melebihi parfum 1 miliar. Karena keduanya udah sama-sama sange, pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk melipir ke sebuah hotel untuk bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, mereka tiba-tiba saja sedikit cekcok. Sebab Kim menganggap si Hyun ini adalah seorang playboy dan tingkahnya masih kekanak-kanakan. Ya jelaslah tante, dia kan masih belia. Tentu saja pikirannya masih labil alias masih pertumbuhan. Saat di parkiran, mereka masih aja bertengkar tuh. Akhirnya Kim meninggalkan Hyun sendirian di parkiran tersebut. Setelah Kim pulang ke rumahnya, dia disambut hangat oleh teman serumahnya yang bernama Jen. Nah, si Jen ini merupakan seorang janda juga. Jadi mereka itu tinggal bersama satu rumah. Meskipun mereka sedang marahan, Kim malah mengabari Hyun untuk memberikan sekedar kabar tentangnya sedang berada di rumah. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Hyun yang berada di belakangnya. Ternyata si Hyun itu sudah berada di tempat itu atau di rumah tersebut. Di sini Hyun menjelaskan pada Kim bahwa ia bukanlah seorang playboy. Dan ia juga mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Kim dengan setulus hatinya. Bisa aja lu dek.
Di malam harinya, mereka bertiga makan malam bersama. Saat Hyun sedang berada di luar, Kim menceritakan pada Jane tentang nikmatnya bermantap-mantap dengan berondong. Sementara itu, Jane bersemangat mendengar ceritanya, dan ia juga mempersilahkan kalau si Hyun ingin tinggal bersama mereka. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani aktivitas secara terpisah. Kim harus menjalani bakti sosial sebagai ganti hukuman penjaranya. Jadi, si Kim ini disuruh menjadi perawat di salah satu rumah sakit jiwa, gengs. Alias, dia harus mengurus dan merawat orang gelok. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Hyun yang sedang berendam sambil mandi. Namun secara tak sengaja, Jane tiba-tiba masuk ke kamar mandi dan melihat rudalnya si Hyun. Setelah rudalnya diselimuti handuk, Hyun mengucapkan terima kasihnya kepada Jane karena ia telah diizinkan tinggal di sini. Saat Jane sedang mandi, Hyun menanyakan di mana letak paku dan palu pada Jane, sebab ia berniat untuk memperbaiki ranjang kasur. Namun Jane tiba-tiba saja malah menjawab, "Aku juga suka bermantap-mantap, tapi aku tidak pernah memakai ranjang kasur tersebut." Karena itu merupakan kode keras dan pada akhirnya terjadilah praktek biologi antara si Jane dan si Hyun ini. Apalagi mungkin si Jane ini juga sudah lama tidak merasakan nikmatnya bermantap-mantap. Setelah bermantap-mantap dengan Jane, karena mungkin Hyun ini belum merasa puas, ia kemudian mendatangi Kim di kamarnya dan terjadilah bermantap-mantap kembali. Keesokan harinya, Hyun kemudian datang ke rumah sakit jiwa untuk membantu Kim yang sedang merawat pasien-pasien orang gila. Namun tiba-tiba saja saat Kim sedang memandikan pasien nenek-nenek itu malah mengamuk dan menarik celana dalamnya si Kim. Hyun yang melihat kejadian tersebut, ia langsung membawa Kim dari cengkraman orang gila itu. Akan tetapi celana dalamnya si Kim berhasil diambil oleh nenek-nenek kurang waras itu. Sepulang dari rumah sakit, Kim kemudian membelikan celana dalam untuk Kim. Sebelum Kim memakai celana dalamnya, Hyun kemudian menyeruput bulu kue apem si Kim yang terasa asin seasin-asinnya. Hari demi hari, sekarang mereka sudah berani menjalani hubungan secara belak-belakan di hadapan publik. Mulai dari jalan bareng sambil pegangan tangan sampai suap-suapan di restoran. Setelah itu mereka kemudian bersegera bergegas ke sebuah rumah untuk membawa Bochiu. Saat sedang berada di bar, Hyun bergelantungan di gunung kembarnya si Kim karena efek Bochiu. Beberapa saat kemudian, Kim tiba saja menerima sebuah panggilan masuk dari rumah sakit jiwa, di mana Kim diberikan kabar bahwa pasien nenek yang ia rawat dan ia jaga telah kabur dan melarikan diri dan tertabrak oleh sebuah mobil. Pada akhirnya, si pasien nenek-nenek itu terbaring koma. Di sini, Kim kemudian dimarahi oleh seorang dokter. Kim juga disidang oleh dokter tersebut, di mana dokter itu mengatakan pada Kim bahwa Kim harus serius dalam merawat dan menjaga pasiennya. Sebab hal itu adalah sebagai ganti hukumannya yang terbebas dari penjara. Kim juga diingatkan agar ia tidak seenaknya membawa Hyun ke rumah sakit buat berpacaran. Sementara itu, Kim yang udah pusing dengan bacotan si dokter bawel itu, ia kemudian ngegablok si dokter bawel itu dengan mengeluarkan semua tenaganya. Setelah di rumah, Kim yang udah merasa pusing dengan hidup ini, ia kemudian meminum obat tidur bertegangan tinggi, sehingga ia tertidur seharian penuh untuk menjernihkan otaknya. Di hari berikutnya, saat Kim belum terbangun, Jane berduaan dengan Hyun. Di sini, Jane menanyakan tentang seberapa besar cinta Hyun terhadap Kim. Entah gue gak tahu gimana, obrolan mereka ini malah berakhir pada sebuah ranjang. Pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Sementara itu, Kim tiba-tiba terbangun dari mati surinya dan langsung mendengar suara u-a-i-e-i-u. Kim kemudian mendatangi suara u-a-i-e itu sambil memanggil Hyun. Dengan rasa deg-degannya, Hyun dan Jane langsung memakai kembali baju mereka. Kim kemudian langsung mengamuk karena telah mendengar suara pemersatu bangsa berasal dari kamar si Jane. Setelah itu, Jane kemudian mencoba menenangkan Kim dengan mengobrol, di mana Jane mengatakan si Kim cuma mengigau mendengar suara itu karena efek mati surinya. Akhirnya Kim percaya saja dengan perkataan si Jane itu. Hyun juga memberikan kabar kepada Kim bahwa nenek-nenek yang sakit jiwa itu keadaannya sudah kian membaik. Beberapa saat kemudian, Jane menyarankan kepada Kim untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun Hyun yang akan menuju umur dewasa. Ia juga mengatakan agar Kim mengundang mantan suaminya, ibunya, keduanya, orang tuanya Hyun, dan juga beberapa orang lainnya termasuk polisi. Mendengar hal itu, Kim kemudian menyetujui acara pesta tersebut.
Singkat cerita, pesta pun digelar dan semua orang yang diundang pun datang. Ada kedua orang tuanya Hyun, ibunya Kim, mantan suaminya Kim, polisi. Pokoknya panjang banyak lah. Panjang kalau mau diceritakan mah. Di sini mereka berkumpul dan saling beradu argumen tentang hubungan Kim dan Hyun. Apakah hubungan mereka itu pantas atau tidaknya? Jadi intinya geng, di sini mereka memberikan masing-masing suaranya. Setuju apa kagaknya, pantas apa kagaknya. Karena Hyun saat ini sudah mau menjadi pria dewasa, kedua orang tuanya kemudian merestui hubungan mereka. Begitu juga dengan ibunya si Kim. Sementara itu, mantan suaminya Kim tidak setuju dengan hubungan mereka. Namun Hyun terus meyakinkan pada mantan suaminya Kim itu bahwa dirinya bisa untuk menjaga Kim. Pada akhirnya ia menyerah dan memantaskan hubungan mereka. Di akhir film terlihat Hyun dan Kim yang sedang berdansa dan kemudian berciuman. Dan sekarang kalau mereka mau bermantap-mantap sampai lemes juga nggak bakalan diciduk dan ditangkap oleh polisi lagi. Setelah itu film kemudian tamat. Seperti itulah kisah dari seorang janda dengan seorang berondong. Seperti lagunya Cita-Cita Tak, perawan emang menawan, tapi janda lebih menggoda. Biarpun sudah bekas, tapi pengalamannya aman. Oke sahabat semua, sekian dulu cerita dongeng dari abang ya. Nanti kita lanjut cerita film lagi. Buat sahabat yang belum klik tombol subscribe, dipersilahkan untuk mensubscribe channel ini agar abang makin semangat untuk membuat konten-konten film lainnya. Sebelum ditutup, kita pantun lagi dulu. Ada ikan, ada mangga, sudah dimasak, langsung dimakan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada saran, silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.